Anak-anak kita SD TK 1 tahun, SD 6 tahun, berapa tahun? 7 tahun. Tambah SMP 3 tahun, berapa tahun? 10 tahun. Tambah SMA 3 tahun, berapa tahun? Persis perjuangan jalanan dakwah Nabi. Di situ yang memang pendidikannya harus betul-betul mantap, militan dia. Nabi di 13 tahun pertama bukan dimanjakan, tapi digembleng, dicetak, digodok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala fi ayatin ukhra, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu tasihu wa taktasidu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama di majelis ini dalam rangka pertama tentunya ibadah formal kita, sholat subuh berjamaah yang diawali dengan sholat tahajud dan sholat qabliyah subuh. Kemudian tidak terasa kita sudah berada di tanggal 19 Rajab, yang artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan jihad, bulan perjuangan. Makanya di dalam kitab Fathul Bari, mu'allif menyusun rangkaian pasal dan babnya di saat beliau menjelaskan babun fi lailatul qadri minal iman. Setelah itu langsung masuk kepada babul jihad. Jihad, jadi meraih lailatul qadar itu jihad. Nah, jihad yang para sahabat Nabi tentunya berlumuran darah, tangan patah, kaki putus. Nah, kita dari mulai Rajab, Sya'ban terus berdoa, itu bagian daripada jihad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa fiqna bi qiyami was siyami. Ya Allah, berkahi bulan hidup kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami ke bulan Ramadan, kemudian berikanlah taufik dan hidayah pada kami untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dan beribadah saum. Nah, ini dari mulai Rajab sudah kita mulai pasang ancang-ancangnya, ya, dari sekarang ini. Dan ma min syahrin fil Islam illa wa fihi mas'alah illa wa fihi hadis illa walahu mas'alah illa walahu hadis. Dalam agama kita, dalam bulan-bulan Islam dan bulan-bulan Hijriah itu tidak ada satu bulan kecuali dalamnya ada peristiwa yang mengandung pelajaran sangat tinggi. Nah, bulan Rajab ini ada peristiwa yang terkait dengan sirah nabawiyah,
dengan perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang namanya Isra Mi'raj? Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Isra Mi'raj itu adalah sebuah perjalanan yang luar biasa dibuat oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam. Untuk apa? Untuk Allah berikan pelajaran yang banyak, yang nantinya pelajaran itu akan kita dapatkan dan kita terima dari Nabi kita Muhammad SAW. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Mendengar orang-orang yang bisik-bisik nyinyir terhadap peristiwa perjalanan Isra Mi'raj, ya. Melihat terhadap sikap dan perilaku orang-orang yang juga tidak percaya dengan perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya, kapan Nabi berangkatkan Isra Mi'raj? Kenapa Isra Mi'raj ini adalah bahasanya kita kalau mengerjakan sesuatu untuk negara, kemudian kita mendapat tiket keliling dunia, kan senangnya bukan main. Ya, ada anak-anak berprestasi dalam dunia pendidikannya di tingkat SMA ataupun SMP, biasanya SMA, kalau SMA kena belum paham. Di tingkat SMA dia berprestasi dalam perjalanan belajarnya, Masya Allah. Seorang guru dan tim penilai dia itu dilihat dari kampungnya. Ternyata kampungnya jauh banget, jalan kaki sekolahnya tidak pernah terlambat, bajunya selalu rapih menutup aurat, terus dipantau. Aktivitas di rumahnya dilihat juga oleh tim penilai, luar biasa. Sama ibunya, Masya Allah, dapur, sumur, rapih bersama ibunya. Kemudian ayahnya dibantunya, babak belur lah, jalan kaki bukan 1 kilo. Mau sekarang sering stasiun pakai ojek, ya. Anak-anak kita nggak ada yang berjuang seperti engkongnya, seperti kakeknya sekarang ini. Sekolah diantar, kalau nggak diantar panggil Grab, ya nggak? Kalau nggak Grab, Gojek. Ya. Luar biasa. Tim penilai ini melihat anak ini, Masya Allah, jalan sampai puluhan kilo untuk menuju sekolahnya. Makanya tim penilai luar biasa, dan prestasi belajarnya Masya Allah di kelas baik sekali. Kelasnya selalu rapi dan tertib. Dengan adanya si anak ini terus dinilai sampai akademiknya juga bagus, molarnya bagus, dapatlah prestasi, nilai tertinggi dan akhlak terbaik. Dia mendapat tiket keliling dunia, bukan keliling dunia sebatas ke Jerman. Seneng nggak? Bapaknya seneng nggak? Wah, seneng. Ibunya senang, ya Bu? Senang bener, ya. Nabi kita Muhammad SAW dapat tiket bukan keliling dunia, dunia sampai ke arsy. Jadi dari Mekah dia berangkat setelah salat Isya menuju Masjidil Aqsa, perjalanan 1 bulan kalau pakai onta. Perjalanan sangat jauh, tapi Allah kasih kendaraan yang sangat luar biasa. Superjet, wah keren kan? Anak ibu kasih tiket bisnis, ya, eksekutif kelasnya. Waduh, anak itu luar biasa. Dikasih tiket kelasnya kelas eksekutif,
yang serba dilayani, yang serba otomatik. Pencet itu langsung dinding penyekat naik ke atas, dan kasih pencet lagi kursinya bisa terus tidur. Perjalanan 10 jam lebih kan harus tidur Pak di pesawat, tidur. Allahu Akbar. Haus tinggal pencet aja sama pramugarinya datang, mau apa? What can I do for you? Do you want to drink milk, tea, coffee, water? Waduh, Masya Allah, enak benar Pak, enak benar. Ya kita merasakan, soalnya kita kan jalan kaki, naik pesawat kelas eksekutif, di samping Pak Uzibowo. Siapa Pak Uzibowo? Siapa? Mantan gubernur DKI kan dulu. Loh, kok Pak Uzi nih di samping saya? Masya Allah, ya, nikmatnya bukan main dah pokoknya. Itu makan kagak berhenti kalau mau, minuman kagak pernah berhenti kalau mau. Tinggal minta aja. Ini kelas yang luar biasa ini. Kenapa? Karena dia berprestasi, tantangan. Nabi kita Muhammad SAW berjuang, susahnya bukan main Pak. 3 tahapan dilalui. Tahapan pertama berdakwah internal keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dia panggil dulu saudara-saudara, kumpulin. Ada acara harisan keluarga, makan. Terus ponakannya jadi, kan ponakannya Abu Jahal dia, keponakannya Abu Jahal. Sudah namanya ponakan, amang paman kan pengennya pamannya pada merasakan kenikmatan gitu, kenikmatan beriman, kenikmatan berislam. Makanya Nabi paman diundang, semua dinasti keluarga dia diundang, dikumpulkan, disampaikanlah, inni lakum nazir mubin, kata Rasulullah. Pamanku, bibiku, pak deku, pak lekku, budeku, bulekku, dan sepupu-sepupuku dan seterusnya, saya mohon maaf ini mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan risalah Islam ke tengah keluarga besar. Mau ada yang mencak-mencak, ada yang ngamuk-ngamuk, apa kamu? Ngawur kamu. Wow, gitu. Di sini satu pelajaran yang penting Pak, kalau anak-anak kita sudah kita didik masuk pondok pesantren sudah sekian tahun, kemudian pulang dengan bahasa yang sangat lembut, Ma, tolong ya Ma, kalau keluar kerudungnya dipakai. Belagu banget loh, jangan begitu ya Ma. Alhamdulillah ya Allah, anakku dicium keningnya, biasa anakku, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, berhasil berarti. Terus lihat bapaknya ada kerjaan yang masih mengerjakan yang makruh, dengan sangat lembut waktu makan bersama, Pak, mohon ya Pak, biar bapak sehat sampai akhir hayat. Kan enak Pak kalau sehat sampai akhir hayat, biarpun sepuh, tua, tapi sehat enak kan? Masih muda penyakit kan ribet, apalagi tua. Ya Allah, akhirnya si anak ini, Pak, tolong ya Pak. Jadi ingatkan bapaknya, tolong Pak, jangan dikerjakan lagi yang makruh, apalagi yang haram kan? Yang makruh tinggalin ya Pak. Si bapak nggak marah Bapak. Kamu nggak sopan. Bukan nggak sopan. Kalau dia kayak gini, dia bicaranya kan makruh, bicaranya haram, bicaranya halal, bicaranya sunnah. Kalau dia bicara agama, bahasa agama, boyo kita, walaupun mungkin belum bisa nerimo, paling tidak kita ya tidak komentar negatif, tidak bereaksi negatif. Itu Nabi kita Muhammad SAW di tengah keluarga besarnya. Karena Nabi tadi berangkat, ku anfusakum ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari sentuhan api neraka. Kan biar keluarga masuk surga semua gitu. Bapak sehat sampai akhir hayat, ibu sehat sampai akhir hayat, terus kompak, solid, anak-anak Masya Allah, nikmat. Jadi di tahap awal Nabi kayak gitu. Nah makanya kita tentunya anak-anak kita didik, dan Nabi pun yang didik luar biasa. Siapa? Malaikat Jibril Pak, langsung wahyu. Lah anak-anak kita kan belajar di pondok pesantren mempelajari wahyu,
yang Nabi dapatkan. Belajar apa? Al-Quran, belajar hadis-hadis Nabi yang jumlahnya nggak banyak. Setelah ditulis ulang, hadis Nabi itu nggak sampai 7.000 ternyata, ya cuman 3.000, karena banyak yang diulang dalam kitab-kitab itu diulang. Kayak kitab hadis innamal a'malu binniyat diulang sampai sekian kali. Nanti ditulis ulang oleh Syekh Ahmad Saleh Asy-Syami, itu cuma 3.000 hadis ternyata. Nah itu perlu kita baca tuh. Anak-anak kita baca, dia udah baca dan kita disampaikan. Alhamdulillah. Karena anak-anak kita belajar di pondok pesantren mempelajari wahyu tadi. Nah kalau udah wahyu, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pak, Bu, Al-Quran ini adalah la raiba fihi, tidak ada keraguan, artinya pesan-pesannya benar semua. Ya, kalau berita yang memang berita-beritanya benar semua karena wahyu. Terus kalau bertentangan dengan perasaan hawa nafsu kita, yang salah bukan Quran. Nah, kita yang introspeksi diri, periksa. Ya, kalau sudah nggak nyambung dengan apa kebiasaan kita, Al-Quran bilang A, kita biasanya B, kembali. Karena A paling bagus, akreditasi A keren bener, ya nilainya A bagus, kuliah, insya Allah. Nah ibu bapak rahimakumullah, disitulah di tahap awal Nabi kumpulkan keluarga. Terus tahap yang kedua, Nabi di keluarga aja tadi masya Allah ada yang ngamuk-ngamuk. Kalau bahasa sekarang mah ditempeleng lah, ditabok lah, kalau gua tabok lu ntar lo, begitu. Ya, subhanallah. Ya, akhirnya terus sampaikan keluarga semuanya. Sudah disampaikan, ya terserah mau ikut alhamdulillah, tidak ikut ya terserah, emang kuburan masing-masing. Ya, kuburannya masing-masing dan malaikat nanti nanyanya masing-masing. Terus masuk tahap kedua, tahap di mana mulai dibuka dakwah secara terang-terangan. Tadi sembunyi-sembunyi tingkat keluarga dan di tingkat kecil, kelompok-kelompok kecil. Ini tahap kedua, tingkat yang lebih besar. Jadi secara terbuka disampaikan. Nah ini kalau udah terbuka kan yang lebih banyak lagi buzzernya. Ya, kalau karena buzzer lebih banyak lagi kan ini. Influencer banyak dah. Makin ramai. Dan disitulah Nabi berhadapan dengan tantangan-tantangan yang teror. Awas lu, begitu. Kalau bahasa sekarang mah ntar WM masuk, dari Instagram datang menteror. Nah ini anak-anak kita kalau dia memang ada di posisi itu, Bapak, Ibu jangan panik. Nah ya, kamu nanti ditangkap nak. Gara-gara kamu ngomongin. Besarkan nak, memang kalau dalam berjuang kayak gitu, teror pasti datang. Nabi kita Muhammad SAW di tahap ini kan memang ada backup. Nah di situ perlu Bapak di backup anak-anak kita yang memang berani menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan ditakut-takuti, justru di backup oleh paman-pamannya. Nabi siapa yang mendukung? Kakeknya pertama. Habis kakeknya terus pamannya. Ya Abu Talib itu membackup dia sampai detik-detik sudah dekat sakratil maut. Abu Talib masih bilang sama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakan Muhammad, kerjakan. Udah apa yang kau mau kerjakan. Di sini ya bagi anak-anak muda, orang muda berjuang perlu ada yang dukung. Yang dukung siapa? Pak Haji Syari ya. Pak Haji Syari emang duitnya banyak deh. Ya tenaga emang udah mulai lemah, tapi duitnya ada banyak. Yang tua nge-backup siapa? Abu Talib radhiyallahu anhu, ya rahimahullah.
mudah-mudahan ya. Terus keluarga besarnya, subhanallah. Jadi didukung luar biasa. Setelah itu akhirnya tantangan berat nih. Nabi ditawarkan pertama kali, tadi teror udah lewat. Nah, fisik tadi kalau teror kan baru sebatas perang pikiran, bagaimana mengopinikan masalah, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, itu teror ya. Kayak sekarang kan ini terasa benar, terasa banget kayaknya ulama gitu ya dipojok-pojokin itu. Pesantren dibilang tempat lahirnya bibit-bibit radikal, kan luar biasa kan. Padahal yang negara ini yang memerdekakan anak-anak santri, para ulama dan para kiai. Dibilang sekarang pesantren tempat munculnya bibit-bibit radikal. Ini kan nggak benar namanya. Ini bentuk teror-teror yang sifatnya perang budaya, perang pikiran. Kalau bahasa Arabnya ghazwul fikri. Masuklah ke berikutnya setelah ghazwul fikri yang mempan, maka kalau teror nggak mempan ya tadi bisa jadi tangkap, penjarakan. Tangkap dan penjarakan tidak mempan. Nah, di situ sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, makanya banyak yang ditangkap dan disiksa oleh, saat itu kan yang berkuasa bukan Nabi kita Muhammad SAW. Di mana? Di Mekah. Sampai Nabi nggak tega ngelihat sahabat-sahabatnya disiksa, diteror habis-habisan. Nabi memberikan arahan kepada mereka, cobalah survei ke Habasyah. Survei ke Habasyah. Habasyah itu di kawasan Afrika Timur. Nabi minta sekian orang untuk berangkat ke sana, temui Raja Habasyah. Sampai sana, Masya Allah, rajanya baik. Kalau bahasa sekarang Pak, cari suaka politik, keren kan? Pindah, hijrah kemana? Ke Habasyah. Nabi utus sekian orang, terus berangkat lagi sampai akhirnya umat Islam di sana, termasuk di dalamnya adalah menantu dan anaknya ikut berangkat. Utsman bersama Ruqayyah berangkat hijrah ke Habasyah. Masya Allah. Udah di Mekah semakin ganas nih orang-orang yang tidak senang dengan Nabi dan para sahabat Nabi, makin ganas. Ini Nabi udah gitu kakek meninggal yang mendukung beliau. Habis kakek meninggal, istri meninggal, paman meninggal. Ya, Nabi udah kalau bahasa anak-anak sekarang udah oleng nih. Gimana caranya nih orang-orang kok makin ganas? Bahkan saudara ada yang juga ikut ngompor-ngompori untuk nangkap Nabi kan? Tangkap, usir, bunuh. Oh, 3 ini. Akhirnya Nabi coba hijrah ke Taif. Taif itu dari Mekah kira-kira 1 jam dengan kendaraan mobil. Sekarang lebih cepat kali karena banyak jalan pintas, jalan tol ya. Nah, di sana dengan harapan Nabi bisa disambut oleh penduduk Taif, tapi nyatanya disambut dengan batu, kening bocor, kaki luka karena lemparan batu. Terus begitu tantangan makin berat ya. Istri meninggal, paman yang membackup meninggal, kakek meninggal, luar biasa beratnya. Dan orang-orang yang mengganggu semakin berani karena pendukung-pendukung setianya sudah tidak ada. Nah, disinilah Bapak Ibu rahimakumullah, setelah perjuangan dan ada pepatah yang memang beredar di tengah-tengah anak-anak kita saat mereka sekolah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau bahasa Qur'annya inna ma'al usri yusra, itu diterjemahkan oleh para sastrawan Melayu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersusah-susah dulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang nanti belakangan. Kemudian nah anak-anak kita dalam dunia pendidikan ini yang jadi repot sekarang.
Ibunya makan tempe, anaknya makan rempelo, ribet dah. Kalau dulu zamannya Pak Haji Sairi dibalik, nggak boleh makan rempela Pak Haji. Ya, boleh nggak? Nggak boleh. Makan apa? Ayam, ceker, sama jang-jangna, sama sayap yang bagian kecil. Sekarang dibalik, ini yang ribet. Kita nggak tahu gimana anak-anak ke depan. Anak-anak, ibunya kadang-kadang cengeng bener, ya. Ibunya, bapaknya, ibunya takut buat anaknya. Ya, ngapain kamu masuk asrama nanti nggak bisa makan, cuma makan tempe kecil bener. Udah antri ke tempe kayak kucing, apa lidah kucing, tipis sudah. Ya, anaknya terus ibu, ya Allah, berat memang. Tapi kan nangis punya anak cukup sekali saat melahirkan. Subhanallah. Akhirnya Nabi setelah sudah begitu berat tantangan, sampai ketika pulang dari Taif, itu malaikat nampak, Muhammad Rasulullah, mau nggak kamu saya bantu? Kenapa? Ini ada 2 gunung nih, gunung Sabir nih, saya angkat, saya timpakan kamu tuh yang bandel-bandel. Apa kata Nabi? La, jangan. Allah mahdi qaum fa innahum la ya'lamun. Saya berharap mereka nanti mendapat petunjuk dan hidayah. Kalaupun tidak anaknya, bapaknya belum, anaknya saya berharap. Salah satunya adalah Abu Jahal, anaknya namanya Ikrimah, jadi sahabat Nabi. Ya kalau Nabi ikut emosi, ikut marah, ya habis, nggak ada generasi kan. Nah disitulah dakwah tidak pernah boleh berhenti, tidak boleh pernah bosan, walaupun ada tantangan preman dan ada tantangan orang-orang yang memang tidak senang, ada tantangan orang-orang yang jahat, orang-orang yang jahil, terus bergerak. Nabi setelah udah 3 tahapan dakwah sudah dilalui, kemudian tantangan begitu berat, dapatlah beliau tiket khusus. Nah, ini yang namanya peristiwa Isra Mi'raj di tahun 10 kenabian. Ya, di 10 kenabian, ini tahun-tahun yang berat, ya, semuanya amul huzni, tahun sedih dan tahun duka cita. Nah, tahun duka cita diiringi dengan tiket yang masya Allah mahalnya. Nah, di situ Pak, ya, di sini anak-anak kita, makanya kalau ini adalah materi yang luar biasa untuk anak-anak tingkat SMP kelas 3 dan 1, 2, 3 SMA. Jadi mereka memang harus susah payah dulu. Setelah susah payah baru dapat tiket keliling dunia dan luar dunia. Masya Allah. Nabi berangkatlah perjalanan Isra'nya waktu malam, Asra dijalankan. Subhanalladzi asra, maksudnya Allah yang telah menjalankan. Jadi rasionalisasinya jelas, nggak ribet. Kenapa Allah yang jalankan, bukan Nabi yang jalan sendiri. Kalau Allah yang sudah jalankan, ya gampang. Diberangkatkanlah Nabi setelah selesai menuju Masjidil Aqsa di kawasan Palestina. Dan di sana, kalau Bapak Ibu suka dengarkan tarhim tuh, saya kadang-kadang suka beluk-beluk melinding tarhim. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man, apa? Nabi diminta untuk jadi imam. Kemudian orang-orang yang lain dan termasuk para nabi yang lain itu bermakmum di belakang di Allah. Itu suara tarhim tuh kalau Bapak Ibu kita pahami artinya, ya Masya Allah, luar biasa. Salatu wassalamu alaik, ya, Masya Allah, nikmat betul itu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, berangkat sampai di Masjidil Aqsa bukan sebatas jalan doang, tapi sampai di Masjidil Aqsa disambutnya luar biasa, diberikan kehormatan yang sangat tinggi. Apa? Menjadi imam di tengah-tengah orang-orang yang sangat berpengaruh, kan bukan sembarangan.
Nah makanya disitulah beliau khatamul anbiya wal mursalin. Disitulah dunia ini diciptakan karena ada beliau. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad Rasulullah, kalau bukan karena engkau wahai Rasulullah, tidak akan kujadikan alam semesta ini. Jadi karena para nabi sebelumnya itu sudah tahu tentang siapa nanti berikutnya akan menjadi nabi terakhir, Rasulullah SAW. Sampai di Palestina bukan sebatas jalan doang Pak, tapi disambut oleh kepala negara, kalau bahasa sekarang sambut oleh kepala negara dan siapkan kendaraan khusus. Masya Allah, ini kan anak kita keliling dunia disambut oleh para kepala negara. Seperti ada salah satu anak seorang ibu dari Kendari dulu, namanya Musa. Siapa yang nyambut di luar negeri? Presiden Mesir Pak, dengan menteri-menterinya, umurnya baru 7 tahunan, sebesar ini anak kita. Yang nyambut siapa? Presiden Mesir. Kenapa? Hafal Quran 30 juz, baru usia 6-7 tahunan. Masya Allah, luar biasa. Nah inilah semuanya di situ pesan-pesan yang begitu cantik dalam perjalanan Isra Mi'raj. Makanya beliau mendapat tiket ini karena memang tadi di depannya luar biasa tantangan. Nah di sini yang perakit-rakitnya ini memang tidak mudah dalam dunia pendidikan dan pengajaran anak-anak kita, karena anak-anak kita sekarang sudah maunya disajikan, dan memang dunia dan lingkungan yang membuat mereka terus maunya agak santai dan enak-enak. Ya nggak usah ribet-ribet kan bahasa anak-anak kita, Pak. Lapar nih, kita mah nyalain kompor, dia mah enggak buka HP. Ya GoFood, ya kerja mah bingung, kita masak ke dapur, dia GoFood langsung. Allahu Akbar. Gimana nih? Ini yang saya kadang-kadang suka, gimana ya generasi ke depan nanti bagaimana ya? Pertanyaan-pertanyaan itu yang menggelayut kadang-kadang dalam perjalanan Isra Mi'raj ini. Begitu banyak pesan-pesan buat anak-anak kita. Nah Nabi menjadi orang yang luar biasa di Palestina, di Masjidil Aqsa, di tengah-tengah jamaah yang begitu banyak, kerumunan orang-orang hebat, dipilih itu jadi imam. Kan bukan menkar, ini kan orang-orang yang betul luar biasa. Setelah itu Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi dinaikkan Mi'raj singkat. Begitu Mi'raj, dialog sama Allah, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatulillah. Karena Nabi melihat perjalanan yang luar biasa dahsyatnya. At-tahiyat al-mubarakatuh wa sholawatulillah, semua penghormatan, semua segala kenikmatan, segala macam keberkahan adalah milik Allah di situ. Allahu Akbar. Nikmatnya bukan main. Kalau kita jalan gratis Pak, nikmat. Naik pesawat nih gratis, nikmat bener. Ya, kalau bayar makan kantong kita yang mikir. Ini gratis Pak. Ya, gratis, dan kita rasakan luar biasa. Perjuangan menuntut ilmu ternyata memang berat, tapi setelah kita dapatkan ilmu itu halawatnya, hawalatus samratihah, manis buahnya ilmu, begitu nikmat. Allahu Akbar. Naik pesawat, dapat tiket yang luar biasa. Oh kita naik ekonomi aja udah enak ya Pak, naik pesawat kan, kelas ekonomi aja udah merasa naik pesawat. Tapi kalau sudah Masya Allah nikmat. Tapi telah kita nikmati berulang-ulang tentang transportasi, yang paling enak kereta Pak. Pesawat nggak enak, nggak bebas. Cuman kan yang belum naik pesawat pengen naik pesawat gitu. Yang belum. Tapi sebenarnya kalau transportasi paling nyaman kereta api. Semua transportasi kita sudah coba, laut, darat, udara. Laut paling stres, nggak bisa renang. Paling stres. Udara nggak ada jaminan, udah nauzubillah kalau lepas landas, nauzubillah.
Dan Bapak Ibu rahimakumullah, begitu Nabi udah naik ke atas, dialog sama Allah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, kesejahteraan, keselamatan, kesuksesan buat engkau wahai Nabi, Masya Allah, rahmat dan kasih sayang Allah tercurah untukmu. Nabi mendapat karunia besar, kenikmatan yang luar biasa, tidak mau sendirian, dia bagi-bagi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Mudah-mudahan kesejahteraan juga memang saya dapatkan, tapi juga untuk umat saya yang ada di kiri kanan saya, depan saya, belakang saya. Di penghujung nanti biar umat-umatku semuanya mendapatkan juga keselamatan, kesejahteraan, kesuksesan. Catatannya ikut dengan sunnah Nabi, pasti dapat ya. Terus sudah selesai dialog panjang lebar, pulang dikasih oleh-oleh sholat 5 waktu, yang sekarang aslinya bukan 5 waktu, 50 waktu. Kayak kalau kita hitung-hitung dengan sholat sunnah kita ada 50 waktu, 1 hari 1 malam kita kerjakan. Cuman yang wajib nggak 50, yang wajib cuman 5 doang. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lihat nih, kapan Nabi mendapat kemenangan yang gemilang? Kapan? Setelah Nabi mendapat oleh-oleh sholat dan pindah ke Madinah. Kemenangan yang menggegerkan dunia barat dan timur adalah kemenangan perang Badar. Berapa? 313 orang berhadapan dengan 1000 lebih tentara. Tank baja mereka 700, Nabi cuma 4. Kalau bahasa sekarang tank baja 4 teman tank baja Nabi. Itu pun kurus-kurus ontanya. Sementara mereka anta pilihan, kuda pilihan, semuanya 800. Baju perangnya 700. Baju besi. Nabi nggak punya, para sahabat. Ini kemenangan yang diantarkan oleh Allah lewat ibadah salat. Makanya ada nyambung, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Cari pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah lewat apa? Dengan sabar dan sholat. Sabar 13 tahun Pak berjuang di Mekah, babak belur. Anak-anak kita SD TK 1 tahun, SD 6 tahun, berapa tahun? 7 tahun. Tambah SMP 3 tahun, berapa tahun? 10 tahun. Tambah SMA 3 tahun, berapa tahun? Persis perjuangan jalanan dakwah Nabi. Di situ yang memang pendidikannya harus betul-betul mantap, militan dia. Nabi di 13 tahun pertama bukan dimanjakan, tapi digembleng, dicetak, digodok. Nah, makanya ada pondok pesantren mengistilahkan pondoknya condro di muko. Ya Mas, orang Madiun ini. Digoreng Pak, celana cakep, digodok, terus diaduk pagi dan sore malam. Untuk apa? Ya nanti biar jadi masakan yang enak, biar tampilannya luar biasa. Ibu-ibu tuh kalau udah ngantarkan anaknya naik bus, ada ustadz muda pakai jas, pakai dasi, ganteng banget ya. Segantang itu muncul enggak dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan adalah kelas 7. Kenapa? Wajib dia ngabdi 1 tahun, wajib kelas 7. Dia udah pakai dasi, pakai jas, kata ibu, ganteng banget anak gitu ya, pantas buat menantu anak saya yang perempuan. Begitu ngomongnya. Kenapa? Ya telah tadi digodok. Nah, itu anak-anak kita 13 tahun ini memang tidak boleh dimanjakan. Ada teman saya di Jogja, anaknya sebesar ini. Itu kalau bangun pagi Pak, langsung aja dibawa ke kamar mandi, nggak pakai dibangunin lagi, ya dibawa langsung ke kamar mandi, langsung disiram. Mandi nak, mandi, ya mandi, ya Allah. Tapi memang luar biasa. Begitu 13 tahun sekarang sangat menyenangkan. Apa yang didapatkan anak itu berprestasi di kampusnya, bukan sebatas kampus dalam negeri, kampus luar negeri. Dari Jogja nih teman saya, yang berangkat ke Mesir, yang berangkat ke Jerman, yang berangkat ke Prancis. Saya bilang, kok bisa Pak? Ya tadi
digodok. Rumah itu bisa nggak jadi condor di muka? Bisa nggak? Ya kalau nggak bisa, titipkan yang bisa mencetak anak-anak kita itu. Kalau bisa kita lebih bagus. Kenapa? Ibunya tuh. Al-ummu hiyal madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolahan yang paling utama. Ya cuman ibu kadang-kadang lebih memanjakannya. Makanya ada seorang ustazah di Jakarta Timur, anaknya setelah pulang dari Eropa cepat protes, "Mak, kayaknya mak keras banget sama cucu ya." Enggak, mama tetap keras. Biar cucu enggak ada, lebih sayang daripada, kan biasanya kakek sama apa, nenek sama cucu lebih sayang kan, lebih sayang biasanya. Enggak, coba kamu kalau enggak saya gini kan enggak bisa berangkat ke Jerman kamu kalau enggak saya gini kan enggak bisa tinggal di Australia, kamu enggak dapat kamu ya. Makanya dibilang, ibu saya luar biasa, anak saya masih digebuk juga katanya. Tuh anaknya masih, cucunya kan digebuk juga. Kita mana nenek sama cucu manja marah, dimarahi anaknya, bukan cucunya. Kamu emang salah, ikut makmu gitu harusnya. Si nenek malah ngebelain cucunya. Nih duit buat jajan. Ribet. 13 tahun ini adalah sebenarnya konsepnya udah benar. TK, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Dah. Setelah itu adalah masa dimana menikmati. Pakai jas, pakai dasi, pici, pakai sarung yang rapi. Masya Allah, nikmatnya melihat itu. Nah ini Nabi meraih kemenangan dan kemenangan, kesuksesan setelah beliau pulang dari Isra Mi'raj, yang oleh salatnya itu terus dijaga sampai saat perang Badar, perang berkecamuk, salat tetap berjamaah. Makanya ada salat dalam keadaan takut dan berkecamuk itu terjadi di perang Badar, Pak. Di perang Badar. Dari situlah ada istilah namanya sholatul khauf, sholat dalam keadaan suasana genting, tetap sholat. Dan udah diingatkan jam 6 karena emang nyambung kemana-mana nih tentang Isra Mi'raj. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, Nabi mendapat kemenangan dan kesuksesan besar setelah beliau mendapat oleh-oleh sholat, dan sholat terus dijaga. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatim khashi'un, di ayat 9-nya walladzina 'ala sholatihim yuhafizun, nyambung. Sukses besar orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena sholatnya khusyuk. Di samping khusyuk dia jaga sholatnya. Di ayat 9-nya walladzina 'ala sholatihim yuhafizun, yang memang mereka tuh jaga sholatnya. Nah kita udah dikasih nih untuk modal sukses 13 tahun anak-anak, ayo. Dan kita sudah punya ramuannya adalah sabar plus sholat. Ya 13 tahun sabar, adalah jangan pakai motor yang gede. Minta motor gede SMA Pak, gebuk Pak, kasih motor butut Pak udah ya, karena motor gede boncengin ribet nanti. Kasih aja motor beat yang lama. Kuliah Pak, ini motor kurang gede. Enggak, kuliah belum waktunya. Nanti kalau motor gede beli aja sendiri. Wah begitu Pak Lurah ya, begitu Pak RW ya. Ya cuman kita kadang-kadang suka kelebihan, sayangnya dibelikan moge. Saya bilang anak SM udah bawa moge gimana sih ya, kasih sepeda ontel aja. udah diperingatkan, mohon maaf, ini ngobrol aja Pak, santai. Hadanallahu iyyakum ajmain. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada kita tutup. Kalau untuk 2, 3, 4 dan seterusnya itu adalah perintah hadis nabinya, hadis nabi. Kalau di Quran tidak disebutkan rakaat zuhur berapa, kemudian asar berapa, maghrib berapa, tapi itu adalah dalam hadis nabi yang menjelaskan. Jadi sabda-sabda nabi yang menjelaskan tentang sholat. Kata Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti aku sholat. Nah dia sholat maghrib berapa? 3 rakaat, kita ikut 3 rakaat. Itu namanya tauqifiyun. Jadi dalam bahasa wahyu dia kita ikut saja yang udah ditentukan Nabi. Kenapa? Karena dalam surat An-Najm Nabi jelaskan apa Allah jelaskan lewat firman-Nya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kalau ada bicara masalah-masalah ibadah, masalah-masalah syariah, masalah-masalah akhlak, itu adalah semuanya
kaitannya dengan wahyu. Dia tidak pernah bicara lewat hawa nafsu dan emosional. Semuanya berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala via malaikat Jibril alaihissalam. Jadi kalau hitungan 1 2 3-nya tidak dalam Al-Qur'an yang merupakan wahyu dari Allah langsung, tapi lewat hadis Nabi yang merupakan bimbingan dari malaikat Jibril juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, memang kita ini tidak boleh juga tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi kata Rasul, kata Sayyidina Ali, jangan kau didik anakmu seperti zaman kamu masih kecil dulu. Karena zaman kita masih kecil kan ya jalan kaki gitu ya. Kemudian nggak ada HP, nggak ada telepon. Nah, anak-anak kita disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang, bahkan malah lebih jauh dipersiapkan untuk menguasai lebih jauh dengan teknologi yang berkembang sekarang ke depan. Cuman tetap dengan bimbingan dan arahan aja, ya. Jadi ada teman kita dari Surabaya, dia ahli tower, Pak. Anaknya dari mulai SD kelas 6 sudah minta HP. Kata bapak, nanti bapak belikan. Sabar, nanti bapak belikan. Di SMP semakin jadi-jadi karena temannya semua bawa HP. Tapi dia teriak sama bapaknya, nanti bapak belikan, jangan khawatir, bapak punya duit nih. Terus SMA belum dikasih juga. Bayangin, SMA belum dikasih megang HP. Kalau mau nelpon nanti di rumah ada mah bapak. Tapi kalau mau ada yang memang perlu tentang HP ya ada sana. Tapi kalau kau punya sendiri bapak belum kasih. Nanti begitu kuliah nanti baru. Di kelas di SMA sempat protes dan mogok sekolah. Duduk sama bapaknya sama-sama karena di SMA kan udah bisa ajak ngobrol. Begini nah. Bapak bukan tidak mau belikan HP buat kamu di usia dari SD kemarin, bapak bukan apa-apa. Bapak ini ahli tentang radiasi tower. Dan radiasi di HP itu luar biasa nah. Efek negatif buat kesehatanmu. Makanya bapak belum belikan. Karena komponen kamu punya badan, mata itu kan kayak adukan semen buat masang keramik. Keramik baru dipasang, jangan diinjak. Mata yang baru sedang segarnya tubuh, jangan dikasih pemandangan yang nanti merusak. Nah, sinar radiasi yang ada di sinar HP itu kan berbahaya buat mata. Makanya nauzubillah, ada usia anak SD yang sekarang buta karena faktor sinar apa, karena ibunya supaya diantang gitu Pak, antang dibeliin aja HP karena ibunya nggak berpikir lebih jauh dan tidak paham apa itu maksudnya HP dan seterusnya. Nah, ini teman kita setelah masuk ke tamat ini namanya memang dari semulai kelas TK sampai ke SMA-nya di Al-Azhar. Akhirnya udah dijelaskan, ABC-nya dijelaskan tuh tentang bahaya-bahayanya, baru anaknya paham. Oh iya ya Pak. Jadi kalau udah nanti udah keras kupingmu, udah keras ini adukannya, ya saya belikan, tenang, jangan takut. Bukan hanya kalau bapak mah bukan sekedar belikan, kamu bisa buat HP-nya nanti. Ya, bukan sebatas beli motor, tapi kamu bisa merakit motor sendiri, bikin motor sendiri. Target bapak begitu. Bukan sebatas motor, helikopter kamu bisa bikin sendiri, gitu. Targetnya. Jadi kamu nggak usah curiga sama bapak tidak sayang kamu, gitu. Sampai kayak gitu. Nah, akhirnya dia setelah kuliah S1 diberikan. Apa nih bapak berikan? Kalau yang kemarin-kemarin itu masih HP mama, HP bapak. Kalau sekarang nih saya kasih, belikan buat kamu. Kalau di kemarin pakainya terbatas dan sekarang mah saya percayakan kamu sudah dewasa, yang jaga kamu bukan lagi bapak, yang ngawasin kamu bukan lagi jaga bapak, ngawasin kamu adalah Allah dan malaikat raqib atid. Tahu kan raqib atid? Tahu Pak? Ya sudah. Ya, pokoknya bapak doakan biar baik-baik saja, tapi tetap dikontrol Pak. Ya, walaupun sudah kuliah tetap ada kontrol karena bisa di kelupaan ya. Seperti itu Pak ya.
Kemudian untuk di usia SD, SMP, SMA memang dikondisikan, dikumpulkan dengan teman-teman yang tidak pegang HP memang. Ini problema sekarang susah sekali. Ya, salah satunya yang membuat masih bisa seperti itu tentunya memang cuman boarding school. Kalau sekolah lepas pulang pergi ya Bapak harus lebih, kontrolnya harus lebih kuat. Karena nggak ada lagi yang mengawasi. Kalau di boarding school kan ada wali kelas, ada musyrif kamar, ada organisasi pelajar yang ada bagian keamanan, bagian pelajar pengajaran yang lengkap memang mengawasi itu semuanya. Tapi kalau pulang pergi Bapak harus lebih siap, lebih teliti, lebih kawal lagi mereka supaya tidak begitu leluasa bermain HP dan game yang memang luar biasa. Kalau dulu kan ada toko warung-warungnya ya ada internet, sekarang mah internet di kantongnya. Di kantongnya lebih berat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak-bapak, kita tutup pertemuan kita dengan iringan doa. Doanya singkat aja. Pertama kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.